cuci tangan di sini. Berarti dari yang piket kok. Enggak, kamu aja takutnya piket makan asal, enggak peduli. Pokoknya kamu bikin segitiga ini, bikin kayak begini. Nah, pegang dulu. Coba sambil dibaca lagi dari ulang, maaf. Beritahu ibu dan keluarga Bang Abai mengenai Udah, Bu, ini bayinya anaknya asfiksia, saya resusitasi ya, bersedia. Oke, terus beri dukungan moral dan Pak, tolong ya, ini ibunya dikuatin, disemangatin. Terus alat, persiapan alat. persiapan alat sudah disiapkan, ada sungkup, kemudian handscoon steril, kasa steril, dili, stetoskop, termometer, korentam bengkok. Petugas Oksigen. cuci tangan, Petugas cuci tangan, dan menggunakan APD. pakai APD dulu ya. Oh, APD dulu Iya, ya? APD sebelum cuci tangan. Sebenarnya ini ya kayak kamu aja, biar airnya nggak niprat kan pakai ini. Iya, pakai sebenarnya gitu loh. Makanya kenapa pakai apron dulu misalnya ya. Oke? Apalin 6 langkah ya. Sudah selesai? Letakkan bayi di meja resusitasi. Oke, Ibu maaf dedeknya saya pinjam dulu ya, Bu ya. Oke, kemudian Selimuti bayi dengan kain bersih dan kering pada bagian kepala, perut hingga kaki bayi. Jaga bayi tetap diselimuti di bawah paparan sinar. jangan jarak 60 cm 60 watt. Terus Gunakan alat penghidap Dili. dengan cara tekan. Ini mengganjil banget sekali. Ibu nggak pakai handscoon? Makanya itu. APD itu kayaknya udah sama handscoon deh, Nak. APD cuci tangan handscoon. Ya, APD itu masuk handscoon ya, tapi nggak apa-apa kalau dideketin, nggak apa-apa sebelum pakai handscoon. Ya, dideketin. Ya, nih oksigen dipasang nih. Karena kan belum pakai handscoon ya. Dipasang. terkecoh itu doang, Bu. Tuh, dicek ya alirannya sudah nyala ya. Terima bayi nggak pakai handscoon. Oke. Ya udah, enggak kan udah pakai bedong dan Oh, enggak. Iyalah. ya harusnya sebenarnya sih pakai handscoon. Ya udah, nanti dulu kita belajar daftar tilip dulu ya. Baru kita ulas lagi. Kalau kemarin Dokter Dandi nggak ada komen ya. Udah harus lah, yang biasa kan langsung ke resusitasi aja langsung fokus. Karena di praktek Adaptif beliau kayak langsung terjun praktek. Masuk mana resus tuh begini caranya gitu. ini kemarin. Jadinya kita agak bingung. Udah gitu kita suruh maju, Bu, berdua-berdua. Dipanggil. Maaf ya, ini nggak boleh harusnya. Anggap aja tadi ibu udah benar yang ngasihnya. Nah, begini. Oke. Terus habis itu Isap lendir mulai dari mulut dahulu 15. nah, udah kan? Ini udah dipasang oksigen kan? Nah, ibu ini harusnya pasang stetoskop dulu. Sini. Belum pakai handscoon. Betul, sebelum pakai handphone. Banyak banget. Nah, terus udah gitu Isap lendir jaga kehangatan tadi ya. Kita atur posisikan ya, jaga kehangatan dengan menyalakan lampu sorot 60 cm dengan jarak 60 cm dengan 60 watt. Kemudian jaikan ya, jaga kehangatan. A-nya atur posisi kepala bayi dengan posisi semi fowler semi bukan semi apa sedikit semi ekstensi bener dengan semi ekstensi. Setelah itu jaga kehangatan, atur isap lendir. Kita isap lendir ya menggunakan dili dari mulut dulu baru ke hidung ya. Dari mulut jaraknya berapa? 5 cm, hidung 3 cm. Tekan dulu di luar, masukin dulu di mulut, buang bengkok. Tekan lagi di mulut jaraknya 5 cm, buang. Tekan lagi sampai sebersihnya, nggak ada batasannya. Baru kita ke hidung dengan jarak 2 sampai 3 cm. Nah, misalnya udah bersih. Taruh dulu di sini, jangan taruh di sini ya. Oke. Isap lendir udah, keringkan. Kita keringkan menggunakan handuk bedong yang tadi dari pemeriksaan tadi, dari ibunya. Kita keringkan. Ini harusnya nggak pakai baju, iya. Keringkan sambil lakukan rangsangan taktil dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Nih,
langsung taktil. Ya. Nih, kita putar ke kanan, ke kiri. Sambil kita bersihkan bagian belakangnya. Nah, si bedongnya ini atau handuknya yang lama itu kita lipat ke bagian bawahnya. Terus kita balikan lagi, kita bersihkan lagi sisi yang sebelahnya. Kita bersihkan sambil lakukan rangsangan taktil seperti memijat. Udah, tutup. Kemudian setelah itu jaga atur posisi, isap lendir, keringkan, atur posisi lagi. Kan habis dikeringin kan geser-geser, keringkan lagi posisi semi ekstensi dan nilai bayi yang dinilai denyut jantungnya. Berarti pasang stetoskop di sebelah kiri. Sebelum itu dihangatkan dulu ya. Baru di sebelah kiri ini. Hitung kelamaan. Hitung selama 6 detik saja. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya berapa dikalikan 10 supaya kita berestimasi itu adalah 1 menit gitu. Kalau ngitung 1 menit kan kelamaan. Jadi kita hanya ambil 6 detik aja. 10 ya, Bu. Ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Denyut jantung bayi normalnya adalah 120 sampai dengan 160 kali per menit. Setelah denyut jantung dinilai, kita nilai pernafasannya. Pernafasannya kita hitung dengan melihat gerakan dadanya. Normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Tetapi pada bayi-bayi asfiksia jangankan 120. Biasanya itu adanya mereka di bawah 100 denyut jantungnya. Berarti di 90. 100-an ya, di 100 ke bawah. Pernafasannya di bawah dari 40 juga, kurang dari 40. Nah, berarti tadi nanti kamu boleh pada saat kamu denyut jantung dilakukan 6 kali, misalnya dapatnya 3 kali. Dalam 6 detik itu 3 kali. Berarti 3 dikali 10 hasilnya kok 3 kali. Denyut jantung ya sayang, maaf ya. Ulangin. Denyut jantung itu tadi misalnya kita dari 6 detik itu dapatnya cuma 7 kali. Dikali 10 berarti 70. Pernafasannya kita hitung selama 6 detik, ternyata dapatnya cuma 3 kali. Berarti kali 10 30. Jadi masih di bawah normal. Di bawah denyut jantung di bawah 100, pernafasan di bawah 40. Maka kita akan melakukan tindakan resusitasi. Yang mana pertama adalah kita melakukan VTP percobaan sebanyak 2 kali dengan tekanan air 30 cm air. Ya, dengan ritme 1 lepas-lepas, 2 lepas-lepas, ya. Tangan kanan memegang sungkup. Ini kebalik nih gini. Ya. Tangan kiri memegang dagu, mulut dan hidung, membentuk huruf C. Jadi semua tertutup. Ya, harus tertutup, nggak boleh ada udara. Lobang kayak gini salah nih. Ya, karena ini kan bukan sungkupnya, ya. Betul. Kemudian kita sudah pastikan aliran oksigen, nyalakan sampai 4 liter. Jangan lupa ya. 2 atau 4. Kalau 4 boleh 2 atau 4. 2 sampai 4. Intinya 2 sampai 4 ya. Terus 1 lepas. Kita lakukan VTP percobaan ya. 1 lepas, 2 lepas. Sudah begitu kita lihat. Pada saat melakukan VTP percobaan kita nilai apakah dada bayi mengembang atau tidak. Kalau dada bayi mengembang, tandanya sungkupnya masuk berhasil. Lakukan VTP yang pertama. Tapi kalau pada saat VTP percobaan dada nggak mengembang, berarti apa? Berarti Rapatkan. kita evaluasi kembali. Kita rekatkan lagi sungkupnya. Siapa tahu tadi sungkupnya nggak benar naruhnya, ya. Kemudian benar posisikan lagi semi ekstensi. Kemudian siapa tahu masih ada lendir atau sekret ya. Kita ambil lagi, makanya dari dili lagi, dilinya taruh sini. Boleh dari mulut lagi, terus hidung. Begitu ya. Dilihat sampai bersihnya. Baru kita mulai lagi VTP percobaan dicoba.
1 lepas lepas, 2 lepas lepas. Oh, dada bayi mengembang. Maka lakukan VTP yang pertama sebanyak 20 kali dalam waktu 30 detik dengan ritme 776 dengan tekanan VTP sebanyak 20 cm air. Jam tangan letakkan, makanya sebenarnya harus jam tangannya letakkan di sini, nggak boleh, nggak bisa di sini, agak nggak bisa, susah ya ngelihatnya. Atau di depan kita ada jam tangan, ada jam. Ya, kita mulai hitung. Ada yang megang stopwatch dong? Bisa nggak? HP. 30 detik ya? Kita setting 30 detik biar kamu tahu ritme urutan bicaranya seperti apa. Karena kecepatan nggak boleh, terlalu pendek juga nggak boleh. Tekanan positif. Udah, siap? 1 Kita tekan ya. 1, 2, 3. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 7 lepas, 1 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas, 5 lepas, 6 lepas. Kecepatan ya? Iya. 28 detik harus, kita 2 detik. Tapi kurang lebih ritmenya seperti itu. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 6 lepas. Oh, 776 tuh kayak Biar ininya. kita iya. enak. Kalau 1 lepas, 2 lepas, 12 12 lepas, 14 lepas, 17 lepas, capek. Belum lagi kagok mikirnya. Nah, tadi udah nomor berapa? Jadi 20 kali itu kita bikin dengan ritme 776. Bener kan ya? 14 sama 6. Nah, jadi begitu. Jadi 776 udah selesai. Kita nilai lagi. Benar, berhasil nggak VTP pertama kita? Pakai stetoskop lagi di dada selama 6 detik. Dapat dikali 10. Pernafasan juga sama selama 6 detik dikali 10. Kalau hasilnya masih di bawah 100 denyut jantungnya, pernafasan masih di bawah 40, maka kita lakukan VTP lagi yang kedua. Benar kan? Di daftar tilik begitu ya? Iya. Oke, masih sama, tangan kiri memegang sungkup, menutupi dagu, hidung dan mulut, dagu, mulut dan hidung ya. Kemudian kita lakukan VTP lagi yang kedua dengan tekanan air 20 cm air sebanyak 20 kali dengan ritme 776 dalam waktu 30 detik. Mulai 1. Sambil lihat dadanya, 1 lepas, sambil lihat jamnya. Lepas, 5 lepas, 6 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 2 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 6 lepas. Besok ujian harus 776 ya. Berarti ada dari ke-7 ke 1 sampai 7. Udah selesai. Pokoknya besok dihitung ritmenya beneran, nggak boleh kayak ibu tadi ya. Jangan ntar Bu Titis begitu. Wah, ibu gigit ya. Udah nih. Yang kedua, VTP kedua nilai lagi. Sama, patokannya 100. Kalau dia masih di bawah dari 100, maka kamu harus melakukan apa? Rujukan. Berarti maksimal VTP 2 kali ya? 2 kali di tempat itu sambil melakukan rujukan. Nah, biasanya di tempat rujukan itu kita sudah di ambulan ya. Ambulan itu kan ada alat juga seperti kita bilangnya CPAP. Nah, alat itu seperti bantuan oksigen gitu ya. Tapi kan nggak bisa pakai nasal kanul. Kalau bayi itu nggak bisa pakai nasal kanul. Nanti kamu lihat CPAP itu seperti apa. Jadi nanti lakukan rujukan sambil di perjalanan dilakukan bantuan menggunakan CPAP. Atau kalau memang dia tidak ada alat itu, kamu harus melakukan kompresi dengan 2 jari. Boleh pakai jari begini, boleh pakai begini, RJP. Kemarin Pak Denny juga ngajarin RCP juga. Berapa lama?
Berapa ya kemarin lupa. Itu apa yang baca kemarin lupa. 30 detik. 30 detik. Sama kan? Coba Ibu cek dulu. Nah, jadi gini, kemudian saat merujuk di ambulan itu kita pakai sipet kalau ada alatnya. Itu tinggal masukin aja, dia langsung kayak begini Otomatis gitu. kayak sungkup tapi beda. Jadi nanti dia langsung bukan listrik, oksigen ya di ambulan itu. Tapi kalau nggak ada, kita lakukan kompresi dada dengan 2 jari sebanyak 60 kali selama 30 detik. Sebanyak 60 kali selama 30 detik pakai 2 jari. selama 30 ya. 60 kali sama 30 detik. Ibu nggak suka nih Selama- ini kemarin ada yang ujian di sini. Bawa siapa kemarin sini kita Emang minjem begini AC. panas begini. Kita minjem remote AC. Kemarin mah dingin kok hujan, makanya dikecilin. Nah, terus remote-nya ngeheng. Nggak bisa dipencet sana pencet sini. Atur ulang. Nggak mau bangun ya. Ya udah. Iya, soalnya nggak bisa pencet sebanyak Oke, oksigennya 4 liter aja ya. oksigen 4 liter ya, Bu. Ya. Karena ini flow meter Iya, yang flow dewasa. meter. Kalau flow meter yang anak baru pakainya 2 liter. Kalau anak 2 liter. Tuh. Karena beda ya. Bu, udah nih kita move on dari merujuk ya. Ini bayinya ceritanya udah Kita lihat nih, lihat dulu ceritanya ini VTP yang kedua. 1 lepas, 2 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 7 lepas, 1 lepas, 6 lepas. Ibu nilai dong. 6 lepas. Ibu nilai lagi. Denyut jantungnya selama 6 detik dapat hasil dikali 10. Pernafasannya Ibu hitung selama 6 detik dikali 10. Denyut jantungnya sudah dapat 110 kali per menit, Bu. Meskipun dia belum normal, belum 120, tapi bagi bayi yang asfiksia di atas dari 100 saja itu sudah menunjukkan perbaikan, kemajuan, sehingga dianggap VTP resusitasi kita berhasil gitu ya. Kalau hasil DJJ-nya sudah lebih dari 100 dan pernafasannya sudah lebih dari 40, maka dilakukan asuhan pasca resusitasi. Apa saja asuhan pasca resusitasi? Jaga kehangatan ya kan, dibedong bayinya. Sebelum dibedong pakein ini apa sih, perawatan tali pusat. Udah tahu caranya ya, di buletin dibikin segitiga ya. Udah bikin segitiga. Terus misalnya ini tali pusatnya ya. Ambil dari bawah, tutup, silangin ke kiri, silangin ke kanan, Taruh ke bawah. Kayak ngabedong gitu ya. Iya, kayak betul. ngabedong. Tapi kan ini ke belakang gitu ya. Dah, begitu. Setelah itu sudah perawatan tali pusat, kita suntikan vitamin K di paha sebelah kiri atau kanan bebas untuk mencegah perdarahan intrakranial. Nah, cukup pahanya sebelah kiri saja dicubit. Harus ada alatnya juga. Betul harusnya. Nanti ya bilangin Fitka yang sama salep buat mata. ujian ya. Fitka sama salep mata. Suntik secara IM ya. Dosis Fitka berapa? 1 mg. Lihat sediaannya berapa. Kalau sediaannya 10 mg berarti 0,1. Kalau sediaannya 2 mg baru 0,5. Suntikan secara IM, aspirasi dulu, teknik 90 derajat, aspirasi, suntikin, pakaiin kapas alkohol, tutup, lepas plester. Salep mata dari, anggap aja ini ya, dari dalam keluar tidak boleh menyentuh bagian ujung mata. Ya, ujung obat tidak boleh menyentuh mata, kecuali kamu mau pakai cotton bud. Ya, untuk meratakannya boleh kamu kenain, karena cotton bud kan ada 2 sisi yang ini untuk yang ini, sisi yang ini untuk yang mata yang sebelah sini. Sudah selesai, apalagi asuhan pasca resusitasi, jaga kehangatan ya, terus perawatan tali pusat, vitamin K, salep mata. Setelah 1 jam maka pemberian ini hepatitis. Nah, setelah itu dibedong ya, boleh
akan diobservasi terlebih Selama dahulu 2 sampai jam. stabil, baru bisa diberikan lagi kepada ibunya untuk dilakukan IMD, untuk PMV 1 jam, bayi 1 jam gitu kan, untuk antropometri dan lain-lain. Itu nggak usah ya Bu ya kalau yang PMV-nya. Nggak usah. Udah Cuma omongin diajak aja. Gitu aja. Kan udah kemarin PMV, kecuali mau lagi nggak apa-apa. Udah Bu, Masya Allah. Nanti Indah dikasih nilai paling gede misalnya 100, berarti Indah 150 gitu. Nambah gocap dah. Ya. Oke, jelas ya? Oke. Itu prinsipnya. Jadi gini, nah. Ketemu bayi, jaga kehangatan, atur posisi WOT ya. Jaikan, jaga kehangatan, atur posisi, jaikan pakai N. Atur posisi semi ekstensi. Kehangatan. Isap lendir dari mulut dulu, baru hidung, kemudian keringkan dari ujung kepala sampai ujung kaki sambil dirangsang taktil, ya kan? Ditutup lagi pakai yang tadi ya, ini pakai yang ini tadi ya, yang dari awal dari ibunya ya. Berarti ini bedong baru. Atur lagi posisinya habis dikeringkan, terus nilai. Keringkan, Ya kan? J, jaga kehangatan. A, atur posisi. I, isap lendir. K, keringkan. Atur posisi. N, nilai. Baru terakhir nilai. Atur posisi lagi ya Bu ya berarti. Ya, nilai. Setelah nilai, masih dalam keadaan buruk, baru lakukan resusitasi dengan melakukan VTP percobaan terlebih dahulu sebanyak 2 kali dengan tekanan 30 cm air. Sambil perhatikan dada bayi mengembang atau tidak. 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas. Tangan kiri jangan lupa memegang dagu, hidung dan mulut membentuk huruf C. 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas. Dada mengembang berarti kita melakukan VTP. Kalau misalnya gini, 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas, dada sudah mengembang, maka lanjutkan melakukan VTP yang pertama. Nggak usah kamu, misalnya gini, kecuali dia ketika dada nggak mengembang, kamu ulangi lagi nih, isap lendir lagi, kering, atur posisi lagi. Berarti kalau misalnya sumpah dada mengembang, ini berarti tetap di sini Bu posisinya Bu ya. Ya, kalau misalnya dada mengembang nih, percobaan ya, 1, lepas-lepas, 2, lepas-lepas, dada mengembang, maka kita lanjutkan melakukan VTP yang pertama. Langsung aja, 1, lepas, 2. Ya, dah. VTP yang pertama selesai, nilai lagi. Masih di bawah 100 denyut jantung, masih di bawah 40 pernafasan. Maka lakukan VTP yang kedua. Ini stetoskop di kuping ya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 7 lepas, 6 lepas, ya. Nilai lagi. Berarti stetoskop nggak usah digantung ya Bu? Tetep aja. Jangan maksudnya jangan pas dari telinga ya Bu? Nggak apa-apa begini, nggak apa-apa. Kalau ibu kan emang nggak sakit. Ayo, sakit nggak apa-apa begini, nilai aja. Yang penting artinya kamu nggak kayak misalnya nih udah nih naruh nilai. Iya, ntar ditaruh lagi. Riweh gitu nyaruhnya. Nggak apa-apa. Selain buat gaya kan juga ada fungsinya. Pakai selepukan ibu. Udah. Kalau sudah di VTP yang kedua, ya kan, dinilai lagi, hasilnya bagus,